Ya, shalom, selamat sore teman-teman. Mari kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan pada sore hari ini. Saudara semua itu bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian yang berkatakan, semusim berlalu, namun kau berada kehidupan kami. Bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Seberapapun kami hari ini Tuhan beribadah, kiranya Tuhan tolong, Tuhan berikan hikmat Tuhan untuk kami boleh melewati hari demi hari bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini kami izinkan kembali Tuhan untuk kami boleh memuji Engkau Tuhan, boleh menyembah Engkau Tuhan. Berkati teman-teman kami Tuhan yang ada di rumah-rumah yang menyaksikan video ini, kiranya teman-teman kami boleh bersama-sama
bersuka cita memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Ada sukacita buat teman-teman semuanya. Ya, puji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita mau naikkan pujian. Bersyukurlah, nana. Haleluya, aku memuji Tuhan. Ya. Kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kau
Shalom, selamat sore menjelang malam kaum muda GBIS Navigasi yang sama dikasih Tuhan. Apa kabar semua yang ada di rumah? Ya, tidak apa-apa jarak memisahkan kita, tapi saya percaya hati kita tetap bersatu untuk sama-sama kembali lagi dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, puji Tuhan, bersyukur ya kalau masih ada waktu dan kesempatan Tuhan berikan kepada kita untuk walaupun kita tidak datang beribadah bersama-sama di gereja, tapi setidaknya kita masih diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan walaupun hanya secara online saja. Ya, puji Tuhan, malam hari ini mari saya mengajak kita semua merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 1a. Kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 1a. Ya, sekali lagi Pengkhotbah pasal 12 ayat 1a. Ya, kita akan baca bersama-sama. Silakan teman-teman yang sedang menonton membaca masing-masing di rumahnya. Saya akan membacakan dari tempat ini, Pengkhotbah pasal 12 ayat 1a. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Sekali lagi, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Ya teman-teman, ayat ini sangat pendek sekali, hanya beberapa kata saja. Tetapi saya rindu untuk kita semua kaum muda yang sama dikasih Tuhan, ya. Saya percaya kita semua merasa masih muda ya. Jadi ayat ini sangat penting juga untuk kita renungkan. Jadi saya rindu untuk kita bersama-sama dilawat oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kita bersama-sama renungkan tentang nasihat yang diberikan oleh Raja Salomo dalam kitab Pengkhotbah ini kepada khususnya juga kaum muda, anak-anak muda ya. Nah, teman-teman yang sama dikasih Tuhan, untuk lebih dekat saya memanggil dengan ucapan teman-teman saja. Teman-teman yang sama dikasih Tuhan, kaum muda yang sama dikasih Tuhan. Jadi kitab ini adalah kitab yang ditulis oleh seorang yang sangat berhikmat. Ya, dia banyak belajar dari pengalaman, bahkan dia pun telah dianugerahi Tuhan juga memang hikmat yang sangat luar biasa yang tidak tertandingi. Jadi semua yang dia tulis ini tuh dengan penuh hikmat dia tulis. Ya. Jadi dengan penuh fakta, kenyataan dan pengalaman hidup yang pernah dialami pada waktu itu. Itulah dia Raja Salomo. Mengapa dia sampai menuliskan ayat ini? Ya. Masih banyak bagian-bagian lain dalam kitab Pengkhotbah, tapi saya menyoroti ayat ini khusus untuk kita kaum muda GBIS Navigasi untuk kita renungkan. Pertanyaannya, mengapa Raja Salomo menuliskan juga tentang ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Ya, ini bukan hanya sekedar saja Raja Salomo tulis pada waktu itu, tetapi ini ada tujuannya berdasarkan pengalaman Raja Salomo. Ya, ketika dia waktu masih muda, dia pada masa mudanya, ya berdasarkan pengalamannya, banyak hal-hal yang telah sia-sia, ya, yang dia lalui ketika dia waktu masih muda. Nah, kenapa dikatakan sia-sia? Karena mereka pada waktu masih muda, banyak anak-anak muda hanya mengejar sesuatu yang sementara sifatnya, hanya mengejar tentang kekayaan, uang, kesenangan dunia. Begitupun dengan anak-anak muda zaman sekarang. Nah, itu juga yang dialami oleh Raja Salomo pada waktu itu, sehingga Raja Salomo sendiri mengatakan dalam Pengkhotbah ini, ingatlah akan penciptamu. Karena banyak anak-anak muda ya, ketika pada masa mudanya ingin mengejar banyak hal, ingin mencoba banyak hal, tetapi lupa apakah sesuatu yang dia kejar itu bersifat sementara atau bersifat kekal atau bersifat atau berguna untuk kehidupannya yang akan datang atau tidak. Ya. Mereka hanya terus-menerus mengejar
sesuatu tanpa memikirkan banyak hal, mempertimbangkan banyak hal. Nah, termasuk tidak mempertimbangkan keputusan-keputusan daripada Tuhan. Karena apa? Banyak anak-anak muda yang tidak melibatkan Tuhan ya, pada masa mudanya, lebih mementingkan ego, diri sendiri, melupakan Tuhan akhirnya. Makanya Raja Salomo sendiri mengatakan dalam ayat ini, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Jadi saudara-saudaraku, teman-teman yang sama dikasih Tuhan, untuk itu mari kita sama-sama renungkan, karena ini juga memiliki kaitan dengan kita, anak-anak muda zaman sekarang. Ya, sekarang ini semakin parah. Anak-anak muda zaman sekarang sudah banyak sekali ya, yang tidak melibatkan Tuhan dalam keadaannya, dalam masa mudanya. Ya, melupakan Tuhan, baik itu dia mengejar prestasi, dia mengejar kekayaan, mungkin dia mengejar kebahagiaan, kesenangan, dia melupakan Tuhan, hingga akhirnya sesuatu yang dia capai, sesuatu yang dia kerjakan hanyalah sia-sia, hanyalah sementara, dan tidak menghasilkan sesuatu yang baik, karena mengejarnya berdasarkan pemikiran dan mengandalkan pikiran sendiri, mengandalkan diri sendiri, kekuatan diri sendiri. Kita harus sadari bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan. Kita bisa melakukan apa saja, tetapi belum tentu kita bisa mengendalikan segala sesuatunya, termasuk diri kita sendiri. Kita pun susah untuk mengendalikan diri kita sendiri. Jadi makanya kita harus melibatkan Tuhan. Kalau tidak, banyak anak-anak muda zaman sekarang sudah jatuh ke dalam dosa, berusaha mengejar sesuatu, tetapi hanya karena hawa nafsu diri sendiri, berusaha memuaskan diri sendiri, akhirnya jatuh ke dalam dosa. Tidak perlu saya sebut satu persatu dosanya lagi ya, kita semua sudah tahu, banyak sekali ya. Jadi saudara-saudaraku yang sama dikasih Tuhan, mari kita benar-benar mendalami firman Tuhan yang kita telah baca pada malam hari ini dari Pengkhotbah pasal 12 ayat 1a ya. Karena ayatnya pendek, kita temukan ada beberapa kata yang harus benar-benar kita tahu dalam ayat ini. Yang pertama, kata ingatlah ya, ingatlah. Jadi kata ingatlah ini merupakan sebuah perintah. Ingatlah. Jadi Tuhan memerintahkan kepada kita kaum muda melalui Raja Salomo pada waktu itu supaya mengingat. Apa yang harus kita ingat? Itulah dia pencipta kita. Jadi dikatakan ingatlah, ingatlah akan penciptamu. Jadi ini ditunjukkan kepada manusia, khususnya kita anak-anak muda. Ini bukan hanya sekedar saja, tetapi kita diajak untuk kembali lagi mengingat bagaimana kita ini telah diciptakan Tuhan ya, diciptakan Tuhan, dan Tuhan memberikan banyak hal, menganugerahkan banyak hal kepada kita ya, termasuk masa depan, masa muda, waktu, kesempatan, bahkan nafas hidup sampai sekarang. Itu semua anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita harus menyadari dan mengingat semua itu adalah pemberian Tuhan yang telah menciptakan kita dan menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk waktu dan kesempatan saat-saat di masa muda kita. Nah, karena itu kita harus tahu bahwa dalam masa muda kita seharusnya lebih lagi mengenal dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu gunanya dikatakan ingatlah, supaya ketika kita mengingat, kita menyadari akhirnya. Jadi artinya yang lebih mendalam lagi, itu bukan hanya sekedar mengingat sebenarnya, tapi menyadari. Setelah kita mengingat, kita menyadari betapa kita ini telah diciptakan Tuhan luar biasa ya, dan diberikan banyak sekali untuk memenuhi kehidupan kita. Nah, jadi kita harus tahu itu, kita harus menyadari itu. Jadi bukan hanya sekedar
karena Tuhan, bukan karena kita, bukan karena diri kita sendiri, bukan karena kita pintar, bukan karena kita kuat, bukan karena kita mampu. Tapi ingat, karena kita punya pencipta. Dia yang menciptakan kita dan menciptakan segala sesuatunya. Ingat bahwa tanpa Allah semuanya akan sia-sia. Tanpa Allah tidak ada yang kekal, tidak ada yang berguna. Karena apa? Kita kalau mengandalkan diri sendiri itu hanya sia-sia. Hanya sia-sia. Tidak berkenan. Jadi itu termasuk dalam masa muda kita. Masa muda kita kalau kita gunakan dengan hanya sekedar saja, ya, dengan kita melakukan sesuka hati kita, ya, dengan kita melupakan Tuhan tanpa melibatkan Tuhan, ya, kita tidak menyadari bahwa kita ini adalah ciptaan, ya, dan Tuhan adalah pencipta kita, maka semua yang kita lakukan hanyalah sia-sia. Itu yang dikatakan oleh pengkhotbah. Jadi maka saudara-saudaraku yang sama dikasih Tuhan, kita harus mengerti bahwa mengingat Allah sebagai pencipta tidak hanya ada dalam pikiran kita. Tidak hanya ada dalam pikiran kita. Kita harus mengingat Dia juga dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari kita. Bukan hanya sekedar kita mengingat lalu besok lupa, tetapi kita lakukan dalam tindakan nyata kita buktikan bahwa kita menyadari kita ini adalah ciptaan Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah pencipta, Tuhan yang mengendalikan kita. Jadi saudara-saudaraku yang sama dikasih Tuhan, buktikanlah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita perlu menyadari itu, saudara-saudaraku. Mungkin ada saat-saat tertentu dalam kehidupan seseorang kita tidak lagi melibatkan Tuhan dalam rencana-rencana kehidupan kita, atau dengan kata lain kita melupakan Tuhan dan tidak melibatkan Tuhan karena kita merasa mampu untuk mengatur langkah hidup kita sendiri. Ya, terkadang kita mengandalkan hanya dengan pengalaman, kepintaran, kekuatan, kecanggihan teknologi zaman sekarang, uang dan kekayaan yang kita miliki, dan kita mengira bahwa semua yang kita rencanakan pasti akan berhasil tanpa kita libatkan Tuhan. Ya. Dalam Yakobus saja mengatakan pasal 4 itu, ya, ingatlah Tuhan dalam segala rencana kita. Yakobus saja mengatakan seperti itu. Apalagi di masa-masa muda itu paling banyak rencana-rencana dan harapan untuk selanjutnya, bahkan untuk masa yang akan datang, masa menjelang masa tua, ya, harus mempersiapkan banyak hal. Jadi kita juga harus dituntut untuk berhikmat. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengingat akan siapa pencipta kita, akan siapa Tuhan kita, akan keberadaannya dalam kehidupan kita. Ya. Bagaimana mungkin, ya, misalnya robot yang diciptakan oleh manusia bertindak sesuka hati tanpa kendali dari penciptanya, pembuatnya. Mungkin saja, kalaupun dia lepas kendali, itu bisa merugikan. Begitupun dengan manusia. Kalau kita lepas kendali, ya, kita tidak meminta Tuhan untuk mengendalikan kita, bisa saja perbuatan-perbuatan kita itu merugikan orang lain, bahkan bisa pun merugikan diri kita sendiri. Banyak anak-anak muda zaman sekarang, ya, karena dia melupakan Tuhan, bahkan beribadah pun sudah susah, ya, rasanya untuk melangkahkan kaki, berdoa pun sudah susah untuk berkata-kata, ya, bahkan memuji Tuhan pun rasanya terbata-bata. Jadi sudah lupa bagaimana, ya. Banyak anak muda seperti itu. Akhirnya karena dia seperti itu, dia sudah jauh dari Tuhan. Dia melupakan siapa penciptanya, pengendalinya. Dia akhirnya mengendalikan dirinya sendiri sampai suatu saat banyak anak muda jatuh ke dalam hal-hal yang tidak berguna, jatuh ke dalam hal-hal yang negatif, yang merugikan dirinya sendiri, merugikan keluarganya, merugikan orang lain. Jadi ingat itu, ya, kita harus ingat, jangan sampai kita merugikan diri sendiri, kita merugikan orang lain, ya, bahkan merugikan orang-orang terdekat kita. Jadi
kita harus bisa berhikmat. Seperti yang dikatakan Raja Salomo, bagaimana kita mampu bijaksana memilah dan memilih apa yang akan kita lakukan kalau kita lupa dengan pencipta kita. Maka yang kedua, kita harus tahu pencipta, kata pencipta. Ingatlah akan penciptamu. Siapa penciptamu? Bukan manusia. Bukan manusia yang menciptakan manusia, ya. Tetapi siapa? Dialah Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini, termasuk manusia, dan memberikan nafas hidup kepada manusia. Sampai kita sekarang bisa hidup ini itu karena siapa? Karena Dia, Allah kita yang Maha Kuasa. Jadi kalau kita menyadari hal itu, kita mengakuinya, maka saya percaya dalam segala hal yang kita lakukan di masa muda kita, semuanya tidak sia-sia karena kita tahu dan kita melibatkan Dia. Kita tahu bahwa Dia yang Maha Kuasa dan Dia yang sanggup melakukan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ya. Jadi jangan sampai kita melupakan pencipta kita, karena itu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ya. Jangan sampai kayak istilah kacang lupa kulit. Ya. Jangan sampai kita melupakan dari mana kita berasal. Kita sok-sok berlagak bisa dengan diri sendiri tanpa Tuhan, padahal kenyataannya tidak bisa. Yang ketiga, kalimat yang ketiga itu pada masa mudamu. Ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Nah, apa yang dimaksud pada masa mudamu? Siapakah orang-orang yang dimaksud dari kata muda ini? Ya, dari kata muda tidak mungkin dibilang muda ya umur 80 ke atas. Ya, tidak mungkin. Jadi siapakah itu? Itulah kita. Ya, yang merasa masih muda. Ya, kitalah kaum muda zaman sekarang, zaman now. Kitalah orang-orang muda itu yang memiliki banyak harapan, semangat, talenta, potensi, dan energi kekuatan yang melebihi orang tua. Ya, lansia, kita melebihi mereka. Itulah kita, orang-orang yang sama dikasih Tuhan. Masa muda yang dimaksud oleh Raja Salomo pada waktu itu adalah masa yang terkuat, di mana pada masa itulah orang muda harusnya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, melayani Tuhan dan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kenapa? Kenapa dia harus mendekatkan diri? Karena pada masa-masa itu, ya, masa-masa muda, di usia-usia yang muda, banyakkan anak-anak muda itu lebih mengandalkan kekuatan sendiri, sok kuat, sok bisa, gengsi, egois, tidak butuh bantuan orang lain, merasa terlalu bisa, mengandalkan diri sendiri. Nah, itulah anak-anak muda. Sehingga kalau dia seperti itu terus, dia tidak mendekatkan diri kepada Tuhan, ya bisa-bisa dia menyia-nyiakan waktunya selama masa muda. Karena dia apa yang dia lakukan tidak terarah, tidak ada dalam tuntunan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang sama dikasih Tuhan, masa muda kita ini memang adalah masa muda yang banyak sekali tantangannya. Jadi jangan sampai waktu masa muda kita terbuang sia-sia karena kita sendiri yang melakukannya, yang menyia-nyiakannya. Jangan sampai terbuang. Ada saatnya di mana orang tidak akan lagi menyebut kita orang-orang muda. Tetapi apa? Kita pada saat-saat ke depan kita sudah bukan lagi orang-orang muda, tapi orang-orang tua. Bagaimana untuk mempersiapkan di saat-saat tua kita sudah lemah, tidak lagi kuat dan bersemangat, ya, kita sudah bisa menikmati hasil dari perjuangan kita waktu muda. Sehingga itu jangan sampai kita sia-siakan waktu muda kita. Jangan sampai. Nah, saudara-saudaraku yang sama dikasih Tuhan, masa muda itu adalah waktu yang terbaik dalam hidup atau selama hidup kita, di mana kita punya waktu untuk mencari jati diri, di mana kita punya waktu juga untuk mengenal
banyak pekerjaan, dan masih banyak lagi. Waktu-waktu muda itulah kita banyak melakukan segala sesuatunya. Jadi jangan sampai, sekali lagi saya katakan, jangan sampai sia-sia ya. Karena dikatakan dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12, dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kenapa? Karena kalau kita tidak bijaksana dalam hari-hari kita, ya kita bisa jatuh. Karena kita tidak bisa memilah dengan baik apa yang akan kita lakukan, apa yang akan terjadi akibat dari apa yang kita kerjakan. Jadi kita harus bijaksana. Saudara-saudaraku yang sama dikasih Tuhan, kita harus mempergunakan masa muda kita dengan mengingat, seperti kata pengkhotbah tadi, mengingat siapa pencipta kita. Karena begitu banyak tantangan, begitu banyak pencobaan di masa-masa muda kita, ya sekarang ini khususnya. Sudah semakin banyak tantangan di dunia ini, ya. Termasuk HP pun bisa menjadi tantangan bagi kita. Kadang-kadang ya, HP pun bisa membuat kita melupakan Tuhan. Kita lebih berfokus kepada HP, atau mungkin yang sudah punya pasangan, kita lebih berfokus kepada pasangan kita. Atau yang sudah punya pekerjaan, kita lebih berfokus kepada pekerjaan kita. Akhirnya kita melupakan Tuhan ya. Jangan sampai, kita harus bijaksana ya, dalam hari-hari kita yang semakin mendekat ini ya. Kita tidak akan selalu muda, tapi kita mampu mempergunakan masa muda kita dengan baik kalau kita terus mengingat, menyadari, dan mempergunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang positif, yang berguna, yang berbobot ya, dan tidak sia-sia. Kalau kita terus-menerus mengandalkan Tuhan yang adalah pencipta kita ya. Jadi saudara-saudara, kalau kita terus mengingat dan menyadari bahwa masa muda kita penuh dengan kebebasan, maka ingat juga bahwa kita harus mengontrol. Jangan sampai kebebasan kita lost control, kita tidak bisa mengontrol lagi, kita bisa jatuh ya. Jadi jangan sampai masa muda kita hanya terlewatkan dengan sia-sia. Maka dengan apa kita mampu mengontrol semuanya itu? Yaitu dengan menerima pengajaran dari Sang Pencipta kita dan prinsip kebenaran yang harus kita angkat dalam pikiran kita. Itulah firman Tuhan. Jadi, jangan hanya sekedar kita baca saja firman Tuhan atau hanya sekedar kita dengar, tapi kita harus renungkan. Karena itu yang menuntun kita supaya dalam hari kita ke depan, di masa muda kita tahu cara bertindak yang benar seperti apa. Jadi kesimpulannya, saudara-saudara yang sama dikasih Tuhan, firman Tuhan memberi perintah kepada kita untuk mengingat akan Allah sebagai pencipta dengan totalitas ya, dengan sepenuhnya, dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita. Jadi sepenuhnya Tuhan ada dalam pikiran kita dan tidak pernah kita lupakan. Dan sebagai bentuk kesadaran kita, khususnya anak-anak muda, kita seharusnya taat dan setia kepada Dia. Kalau kita menyadari bahwa Dia adalah pencipta kita, kita harus melakukan apa yang Dia kehendaki. Yang kedua, mengingat pencipta merupakan perintah yang mengingat pencipta telah memerintahkan kita untuk terus mengingat akan Dia dan keberadaannya. Maka termasuk kita orang-orang muda, kita harus melakukan seluruh apa yang difirmankan Tuhan, difirmankan oleh Sang Pencipta itu dengan sepenuh hati kita di sepanjang jalan kehidupan kita. Orang muda harus mengetahui dengan benar bahwa Allah adalah pencipta seluruh alam semesta dan yang menciptakan semua manusia, termasuk kita, orang-orang muda yang punya potensi yang luar biasa. Orang muda juga harus bisa mempergunakan masa mudanya dengan baik dan benar, yaitu dengan hidup berkenan kepada Tuhan, memegang erat prinsip kebenaran, dan memberi diri untuk melayani Dia. Yang terakhir, orang muda harus mengisi masa mudanya
yang memiliki hasil yang baik, khususnya untuk mempersiapkan hari-hari ke depan. Jadi bijaklah, semakin mendekatlah kepada Tuhan dalam hari-hari kita sekarang ini. Walaupun dalam situasi dan kondisi seperti ini, jangan pernah melupakan persekutuan dengan Tuhan. Seperti mari kita baca dalam Mazmur pasal 63 ayat 7 sampai 9. Daud saja mengatakan, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku. Dan yang dikatakan juga dalam Mazmur 119 ayat yang ke-55. Pada waktu malam aku ingat kepada namamu ya Tuhan, aku hendak berpegang pada Taurat. Jadi seperti Raja Daud yang terus mengingat akan Dia dan mengingat akan pertolongannya, dia juga semakin lagi merindukan untuk dekat dengan Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua sebagai anak-anak muda untuk mempersiapkan diri kita memasuki hari-hari ke depan, termasuk sampai masa tua kita nanti. Kita tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, dan saya serahkan kepada Bapak Yuli untuk berdoa sekaligus menutup ibadah kita pada malam hari ini. Puji nama Tuhan, mari kamu dikasih Tuhan. Kita akan berdoa, kita sudah berkata firman Tuhan. Saya percaya semuanya jadi berkat dalam kehidupan kita semuanya. Bapak di surga kami Tuhan, yang bersyukur buat sore hari ini Kau sudah menyatakan kebenaran firman-Mu untuk menjadi anak-anak muda yang ingat akan sebuah pencipta yang kami muliakan, yang kami puji maupun kami sembah Tuhan. Biarlah setiap pemuda di tempat ini Tuhan semakin hidup untuk mengerti dan menghargai akan karya-karya Tuhan, dan supaya mempunyai hikmat seperti Raja Salomo Tuhan. Mari Tuhan Yesus, di pada saat ini yang mereka Tuhan menyaksikan akan firman-Mu yang percaya, memberkati mereka Tuhan. Senantiasa apapun yang mereka perbuat, mari Tuhan Yesus Kau pimpin hidup mereka masing-masing Tuhan. Berkat-Mu selalu menyertai kami dan memimpin hidup kami menjadi anak-anak muda yang punya kualitas dan hidup yang berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan dalam doa ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.